Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang inflasi. Yang mana anggota kelompok kami ada saya sendiri, Azinta Nabila Chandra, kemudian ada Satria, Heli Guntari, dan Adin Kolbi Aulia. Berikut adalah pembahasan dari kelompok kami tentang inflasi. Inflasi adalah peristiwa moneter yang hampir terjadi di setiap negara, yang mana ditandai dengan kenaikan harga barang. Jika inflasi berlanjut untuk jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan keresahan sosial. Nah, tingkat harga umum naik sebagai akibat dari inflasi yang mirip dengan penyakit. Oleh karena itu, hal ini harus dikendalikan. Masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan rendah, akan mengalami kesulitan akibat kenaikan harga. Adapun faktor potensial terkait inflasi meliputi yang pertama itu ada peningkatan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran agregat sebagai akibat dari kendala yang diberlakukan oleh struktur ekonomi. Dan yang kedua ada saat nilai tukar rupiah menguat, harga cenderung naik dan sulit diturunkan karena nilai tukar rupiah melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, Azinta Nabila Chandra. Pengelolaan inflasi, tipe inflasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara berbeda. Klasifikasi inflasi berdasarkan tingkatnya yang meliputi A. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan ini di bawah 10% setahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yang mana di inflasi sedang ini 10%, 30% setahun. Inflasi seberat itu antara 30% sampai 100% setahun. Hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100 tahun. Yang kedua itu klasifikasi inflasi menurut penyebabnya, yang meliputi inflasi yang terjadi akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa, dikenal sebagai inflasi permintaan. C. Inflasi domestik dan inflasi impor adalah dua jenis inflasi yang dikategorikan menurut asalnya. Inflasi domestik adalah inflasi yang berasal dari dalam suatu negara. Inflasi domestik disebabkan oleh anggaran yang didanai oleh pencetakan uang baru dan kegagalan pasar yang menyebabkan harga pangan tinggi. Yang kedua yaitu ada pengendalian inflasi. Fenomena ekonomi yang dikenal dengan inflasi dapat berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Akibatnya, setiap negara berusaha untuk menjaga tingkat inflasi yang stabil dan rendah. Diperlukan koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter, kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pengendalian inflasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Seli Guntari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikut instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia. Instrumen seperti ini, yang pertama politik diskonto, juga dikenal sebagai politik uang ketat. Bank menggunakan kebijakan diskon yang menaikkan suku bunga atas bunga kredit. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, permintaan masyarakat akan kredit akan menurun sebagai akibat dari tingginya suku bunga. Mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dan sumber keuangan lainnya, pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi. Yang kedua, politik pasar terbuka. Salah satu cara bank sentral mengendalikan inflasi adalah dengan menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal. Tujuannya adalah untuk mengambil uang dari masyarakat dan menghentikan pertumbuhan jumlah uang beredar, yang pada gilirannya mengurangi jumlah uang yang beredar dan memperlambat inflasi. Yang ketiga, peningkatan rasio kas. Kebijakan persediaan kas digunakan untuk meningkatkan rasio kas, jumlah cadangan kas yang dibutuhkan Bank Umum oleh Bank Indonesia sebagai tanggapan atas keputusan yang dibuat oleh Bank Indonesia atau pemerintah. Dengan meningkatkan rasio antara jumlah uang beredar, uang yang mengendap dalam bentuk tunai, rasio kas meningkat. Akibatnya jumlah uang beredar juga akan berkurang karena kemampuan Bank Umum untuk memberikan kredit menurun. Kebijakan fiskal pemerintah berkaitan dengan keuangan pemerintah. Dalam hal kebijakan fiskal, instrumen berikut dapat digunakan. 1. Mengontrol pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk menjaga agar pengeluaran ekonomi tetap terkendali, untuk mencegah defisit anggaran. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Karena sebagian pendapatan masyarakat digunakan untuk membayar pajak, maka kenaikan tarif pajak akan mengakibatkan penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat. Kebijakan non-moneter atau yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan moneter atau kebijakan keuangan Bank Indonesia. Selanjutnya, inflasi dalam ekonomi syariah. Salah satu murid Ibnu Khaldun, ekonomi Islam, Safuddin Ahmad bin Al-Maghrizi, tahun 1364 sampai 1441 Masehi, mengklarifikasikan inflasi menjadi dua kategori. Sebuah inflasi alami, inflasi jenis ini terjadi karena, seperti namanya, sifat di mana individu tidak memiliki pengaruh atau dalam hal pencegahan. Menurut Ibnu Al-Maghrizi, inflasi ini disebabkan oleh kenaikan
permintaan agregat atau AD, penurunan penawaran atau AS. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, inflasi yang didorong oleh permintaan, juga dikenal sebagai inflasi tarikan permintaan. Terjadi ketika ada peningkatan jangka pendek dalam jumlah uang beredar. Tingkat bunga turun seiring dengan pertumbuhan jumlah uang beredar yang mengarah pada peningkatan konsumsi dan investasi secara keseluruhan. Kasus peningkatan permintaan secara alami akan mengakibatkan kenaikan harga secara keseluruhan. Inflasi penawaran, juga dikenal sebagai inflasi dorongan biaya atau inflasi kejutan penawaran, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejadian ini. Inflasi penawaran mengacu pada kenaikan penawaran suatu barang yang dipicu oleh faktor penawaran, seperti kenaikan harga bahan bakar atau BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan kenaikan harga barang yang dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi campuran adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat sedangkan penawaran barang dan jasa tersebut menurun. Hal ini menyebabkan penurunan faktor produksi dan persediaan produk hanya ada sedikit. Jika ada pengganti barang sementara atau bahkan barang yang tidak ada, harga pada akhirnya akan naik sebagai akibat dari keadaan yang serupa. Yang keempat, inflasi yang diharapkan. Inflasi yang dapat disebabkan oleh ekspektasi pelaku ekonomi atau ekspektasi inflasi. Faktor penawaran dari permintaan bukan satu-satunya faktor penyebab inflasi. Positif inflasi. Yang pertama, bagi perekonomian, akan diuntungkan dengan tingkat inflasi yang rendah karena akan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi, serta meningkatkan pendapatan nasional yang akan meningkatkan perekonomian. Yang kedua, bagi pengusaha, beberapa kelompok orang dengan pendapatan tidak tetap tidak akan menderita akibat inflasi terhadap depresi mata uang yang merupakan kabar baik bagi para pengusaha. Misalnya pengusaha yang kompensasinya ditentukan oleh keuntungan. Yang ketiga, bagi debitur, karena nilai uang pada saat pembayaran kepada debitur lebih rendah daripada saat meminjam, debitur akan mendapatkan keuntungan dari inflasi. Yang keempat, bagi produsen, produsen juga mendapatkan keuntungan dari inflasi jika pendapatan mereka lebih besar dari kenaikan biaya produksi. Dampak negatif inflasi. Yang pertama, bagi perekonomian, kondisi hiperinflasi atau disebut juga dengan inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit untuk tumbuh menjadi lesu untuk pekerjaan dan penurunan mata uang. Yang kedua, bagi karyawan tetap, kelompok masyarakat dengan pendapatan tetap seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja akan terkena dampak inflasi terhadap depresi mata uang karena pendapatan real mereka akan berkurang. Ini akan menjadi berita buruk bagi karyawan atau karyawan dengan pendapatan tetap. Baik, sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa moneter yang terjadi hampir setiap hari di negara lain adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang. Jika inflasi berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan keresahan sosial karena inflasi mirip penyakit. Inflasi harus dikendalikan. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga umum, masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan rendah akan menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga. Sejumlah kecil barang dapat memperoleh jumlah uang yang sama seperti sebelumnya. Secara umum, inflasi mengacu pada kenaikan tingkat harga umum semua komoditas yang dinilai unit moneter. Sekian dari kami. Terima kasih. Thanks for watching.